Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya takzimi para alim ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh Desa Gebanganom Wetan. Yang saya hormati wabil khusus Ibu Muslimah, Ketua Jamiah Nurul Kolam Desa Gebanganom Wetan. Yang saya hormati juga ibu-ibu sedayonipun pengajian malam minggu Majelis Nurul Kolam Desa Gebanganom Wetan. Dan tak lupa teman-teman seperjuangan PPL Mayor di Desa Gebanganom Wetan, UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya, taufik serta hidayahnya, sehingga pada malam minggu niki kita saged kempal ing Majelis Nurul Kolam tanpa halangan punapa-punapa. Kedua kalinya monggo sareng-sareng kita sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, supados kita sederekipun sedayanipun dapat diakui dumateng muridnya, diakui oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini Bapak, Ibu, ten mriki kok nggih wonten bapak-bapak nggih, berarti nggih karena adanya mahasiswa PPL UIN apa nggih? Oh ngoten nggih. Ibu-ibu sederek pripun niki kabare? Kula badhe ngertos rumiyin. Alhamdulillah. Sakniki panen apa, Pak? Bu? Oh, panen jagung. Alhamdulillah. Pripun? Panene saged lancar? Alhamdulillah. Nggih ngoten. Ngeten, Bu. Kula ten mriki niku badhe memberikan sedikit ilmu supados mangke nggih saged belajar sareng-sareng mengenai hakikatnya, rahasianya hidup niku napa mawon. Nggih, ngeten. Istilahnya galau bagi pemuda, bagi remaja niku biasanya dikaitkan dengan persoalan jatuh cinta. Selain galau persoalan jatuh cinta, kalau ibu-ibu niku galau besok mau masak apa buat anak-anaknya, nggih napa mboten? Besok mau nyangoni, mau memberikan uang saku apa buat anak-anaknya. Terus kemudian galau tertimpa musibah niki benten-benten, contohnya kathah sangat, wonten musibah karena kecelakaan, wonten musibah karena belum dapat jodoh misalnya, wonten musibah kuatah. Musibah niku ibu-ibu mesti ngertos lah bentuk-bentuk kecil, musibah kesleo, kepleset, terus kemudian boten saged tangi dan sebagainya. Niku sedayanipun musibah galau itu semua datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Terus yang nanti yang akan menyelesaikannya siapa? Allah juga. Jadi musibah datang dari Allah, yang menyelesaikannya juga Allah. Kita sebagai apa? Sebagai makhluknya Gusti Allah, ikhtiar. Kita melaksanakan ikhtiar dengan cara apa? Dengan cara banyak sekali yang harus dilakukan. Mulai dari pengobatan, mulai dari sharing ilmu terhadap yang lainnya, mulai dari kita mencari kebenaran-kebenaran atas apa yang seharusnya kita laksanakan. Itu sebagai pelengkap dari diri kita untuk menyelesaikan sebuah galau permasalahan itu semua. Nih, misalnya saya berikan perumpamaan, Bu. Mon ngantuk dereng? Oh, dereng nggih. Perumpamaannya itu semisalnya orang bekerja antara si A dengan si B. Niku wekdalnya sama nggih. Sama.
memeras otak juga sama. Kalau berangkat kerjanya kesami nggih kesami semua. Kalau berangkat ke kayu lapis sama. Gajinya gimana kalau persoalan gaji? Ada yang sama, ada yang tidak. Sama kebutuhannya pun ada yang nantinya sama atau tidak. Nah, apa yang membedakan hasilnya niku? Yang membedakan adanya perbedaan niku adalah adanya faktor wasilah yang dilaksanakannya. Wasilah niku bisa berupa nopo? Wasilah niku bentuknya berdoa. Dengan cara berdoa, maka kita akan meningkatkan kualitas diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hal itu menjadi tak terlihat, Bu. Kualitas ikhtiar kita sebagai makhluk niku tidak terlihat. Berdoanya orang-orang itu kan tidak diperlihatkan, kecuali nih kalau kita mempublish itu semua di medsos. Setuju pun sudah punya media sosial apa dereng? Oh nggih. Nah, wekdal niku kalau kita bisa membuat wasilah dari diri kita menjadi lebih kuat dengan cara apa? Berdoa. Meyakini adanya faktor yang tak kasat mata inilah. Kalau berbahasanya sok-sok ilmiah, Bu. Meyakini adanya faktor wau sing boten kasat mata niku, kita perlu tahu nopo bahwa zat yang maha pengatur aneka macam segala kejadian tersebut, mulai rezeki, mati, keruwetan hidup, lika-liku hidup, atau apapun bentuknya, zat yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kula meh cerita niki, Bu. Di dalam Al-Qur'an dikisahkan bagaimana cerita Nabi Zakaria, Bu. Ngertos Nabi Zakaria mboten? Oh, enggak. Nabi Zakaria niku kan sudah tua, renta, dan usianya pun sudah lanjut nggih. Pokoknya wis bayangkane iki wis tua, renta, usianya ya wis berlanjut 90 tahunan. Istrinya yang mandul, ngoten. Tetapi napa? Kekuatan niku ikhtiar berdoa sepanjang malam, mulai sholat tahajud, sholat sunnah, sholat subuh, isya, 5 waktu. Apapun sholat diwiridkan. Ya Allah, pengen punya anak, ya Allah, aku pengen punya anak, ya Allah, pengen punya keturunan, apapun dengan cara apapun bisa. Kalau ibu-ibu pengen berdoa, dibuat wirid juga tidak menjadi masalah. Nah, kembali lagi ke Nabi Zakaria tadi, dengan caranya nopo? Nabi Zakaria niku wektale berkeinginan punya anak, terus kemudian berdoa sepanjang waktu. Nah, apa yang terjadi? Masya Allah, Nabi Zakaria tiba-tiba diberikan keturunan, seorang anak yang bernama Nabi Yahya. Dan luar biasa sekali. Terus kemudian apa? Tentu hal ini menjadi hal yang perlu kita pahami, bahwa hakikatnya segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengalami apapun, berdoalah. Tentu jika kita mempunyai keinginan yang beraneka ragam, utang, anak-anak kita, segala sesuatu dimudahkan rezekinya, segala sesuatu, maka berdoalah sesuai dengan pedoman yang kita tahu bahwasanya wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, ayat ini itu sudah bisa menjadi pedoman buat kita sedoyo, Pak Bu, bahwasanya nopo hakikatipun kita sebagai makhluk kedah berdoa, maka rahasia-rahasianya nanti akan Allah kabulkan dengan cara berdoa. Istajib lakum, berdoalah kalian pasti akan aku kabulkan. Niki kan Allah sudah berjanji kepada makhluknya bahwasanya
istajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, Allah akan mengabulkannya. Niki terdapat dalam Quran surat Al-Ghafur ayat 60. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya dalam majelis niki, mari Pak, Bu, lari-lari sedoyonipun diajari untuk ikhtiar melanggengkan doa. Jangan ragu dan jangan bimbang bahwa hakikat berdoa itu sangat luar biasa nantinya. Kulo juga sudah mempraktekannya, bahwa kulo berikhtiar untuk berdoa. Misalnya katakanlah riyen kulo dereng punya mimpi untuk bisa kuliah, dan karena ikhtiar langgengnya doa bisa terkabul kuliah. Niku kan luar biasa. Hakikat doa menjadi sebuah kebutuhan kita, karena kita sebagai makhluk juga berkeinginan pengen ABC, tapi kita harus tahu bahwa tidak hanya ikhtiar dohir, tapi ikhtiar batinnya juga harus dikuatkan. Ngoten, alhamdulillah. Mungkin hanya niku Pak, Bu, sedikit yang bisa saya sampaikan di kultumnya malam minggu niki, supados mangke malam Ahad mangke kita bisa bertemu lagi dengan teman-teman yang lain yang akan bisa memberikan sedikit ilmunya. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.